Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan bagaimana cara untuk atau langkah-langkah untuk menggunakan Uniprot dan juga drum bank. Nah, untuk untuk lebih lanjutnya, pertama eh, perkenalkan nama saya Bustan Ulum dengan akhir WP 3001, rekan-rekan saya. Saya Nabila Rahmatil Azura dengan akhiran BP 1033. Saya Novita Berlianti dengan akhiran M 1007. Saya Hanifah Rahman dengan akhiran NIM 1011. Saya Abdullah Salim dengan NIM terakhir 1017. Saya Desma Firani Erdian dengan akhiran BP 2001. Dan saya Tiara Liza Fitri dengan akhiran NIM 2007. Baik, sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan langkah-langkah di Uniprot dan Drangbank ini dengan contoh protein itu TPM1, di mana TPM1 ini itu singkatan dari tropoyosin 1, yaitu sebuah gen yang mengkodekan protein yang berperan penting dalam sistem kontraksi otot. Eh, dan juga ini merupakan protein yang meningkatkan aktin dan berfungsi dalam pengaturan kontraksi otot. Nah, untuk lebih lanjutnya akan kami jelaskan secara detailnya bagaimana langkah-langkahnya. Baik, kita langsung saja masuk ke langkah-langkah bagaimana cara menggunakan unit langkah-langkah di menggunakan Uniprot dan drum bank. Nah, untuk penjelasan pertama itu berapa jumlah total database protein dan natural varian akan disampaikan oleh Kak Cila. Kepada Kak Cila dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk soal yang pertama itu mengenai database dan natural varian. Langkah pertama itu kita akan mengetik kode protein pada pencarian, yaitu TPM1. Lalu akan keluar jumlah database-nya yaitu 2843 yang pada bagian atas. Dan untuk natural varian, selanjutnya kita akan mengklik customize column di bagian atas, yaitu pada bagian P09493 itu human, itu akan muncul natural variannya. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Cila. Untuk langkah selanjutnya itu bagaimana apa saja nama protein, gen, organisme dari protein TPM1 ini yang akan disampaikan oleh Abdillah Salim. Kepada Abdillah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya, untuk mengetahui nama protein, gen, dan organismenya, teman-teman bisa mengklik paling atas kode entry-nya. Boleh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nama protein, gen, serta organismenya. Untuk protein itu namanya tropomyosin alpha 1 chain, dan untuk gennya itu TPM1, serta organismenya Homo sapiens atau pada manusia. Sekian dari saya, kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Abdi. Untuk langkah selanjutnya itu apa saja fungsi molekuler yang terdapat pada TPM ini. Nah, ini akan disampaikan oleh Hanifah. Kepada Hanifah Rahman dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi molekular dan fungsi biologis dari fungsi proses biologis dari protein TPM1 ini. Yang mana untuk melihat fungsi-fungsi tersebut, kita dapat men-scroll menu yang sama uh, ke bagian bawah. Nah, di sini ada dijelaskan fungsi molekulnya itu sebagai pengikat aktin dan sebagai protein otot. Nah, lalu
Untuk fungsi, nah di sini juga dijelaskan, di sini juga ditampilkan seperti diagram beberapa fungsi molekul dan fungsi proses biologis dari protein TPM1 ini, yang mana di antaranya itu fungsi molekulnya ada sebagai aktivitas reseptor virus, pengikatan DNA, pengikatan RNA, aktivitas motorik sitoskeletal, dan lain-lain. Nah, untuk beberapa fungsi proses biologis dari protein TPM1 ini ada sebagai siklus sel mitosis, sitokinesis, lalu ada proses sistem kekebalan tubuh, dan proses sistem otot, dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Hanifah. Untuk selanjutnya itu langkah-langkah bagaimana di mana lokasi subselulernya. Ini akan disampaikan oleh Novita. Kepada Novita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk lokasi subselulernya itu kita bisa mengklik pada bagian kiri layar. Di situ ada lokasi dan subselulernya. Nah, di sini terdapat gambar dan gen tersebut terdapat pada sitoplasma dan juga sitoskeleton. Mungkin sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novita. Untuk selanjutnya itu bagaimana langkah-langkah untuk menentukan medicine target name dari protein TPM1 ini yang akan disampaikan oleh Rani. Kepada Rani dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan di mana kita dapat menemukan medicine target name, yaitu dengan mengscroll hingga menemukan bagian chemistry. Nah ini chemistry. Terus yang di bagian drug bank kan terdapat dua medicine target name. Yang pertama itu ada artenisol dan phenetyl isothiocyanate. Nah, kita klik yang paling atas dulu, yaitu artenisol. Didapatkan medicine target name-nya itu artenisol. Dan selanjutnya itu ada accession number-nya DB di bagian kanan, yaitu DB 11638. Terus struktur obatnya, bentuk dari struktur obatnya dengan cara meng-scroll. Nah, ini struktur dari obat tersebut dan ada chemical formulanya itu ada C15, H2, H24O5. Selanjutnya kita akan melihat untuk medicine target name yang kedua dengan cara kembali ke bagian sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk medicine target name yang kedua itu ada phenetyl isothiocyanate dengan mengklik bagian DB12 di bagian sini. Didapatkan itu medicine target name itu phenetyl isothiocyanate dengan uh, accession number DB12695 pada bagian kanan. Lalu untuk strukturnya kita bisa meng-scroll ke bawah. Nah, ini merupakan struktur dari obat ini dengan rumus kimianya itu ada C9H9NS. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani. Untuk selanjutnya itu bagaimana langkah untuk menentukan toksisitas, interaksi, dan target pada protein TPM1 ini yang akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Baiklah, untuk melihat toksisitas dari protein ini,
kita harus melihat pada bagian farmakologi. Klik bagian toksisitas. Di sini terlihat bahwa dalam penelitian dosis tunggal tikus jantan, CD1 artemisol tidak menunjukkan tanda toksisitas hingga 1.200 mg per kilo. Nah, dalam studi dosis berulang pada tikus CD1, NOAEL untuk artemisol ditetapkan sebesar 200 mg per kilogram per hari. Kemudian untuk melihat interaksi, kita bisa mengklik bagian interaksi. Di sini dapat dilihat bahwa interaksi dengan obat-obat lainnya yaitu ada obat aprositinib, acebutolol, dan acenocumarol, dan yang lainnya. Kemudian untuk melihat bagian target, scroll ke bagian paling bawah. Dapat dilihat pada bagian target terdapat 191 target. Yang di antaranya itu ada aktin, sitoplasma 2, dan lainnya. Kemudian beralih kepada DB yang kedua. Untuk melihat bagian toksisitas, lihat pada bagian farmakologi, klik toksisitas. Dapat dilihat pada layar bahwa toksisitas protein tidak tersedia pada DB yang kedua. Kemudian untuk melihat interaksinya, bisa klik bagian interaksi. Di sini ada interaksi obat, antara lainnya yaitu obat Ambroxol, dan lain-lainnya. Kemudian untuk melihat target dari protein pada DB kedua ini dapat dilihat pada bagian target. Pada layar dapat dilihat bahwa target pada protein yang kedua ini yaitu 45. Yang diantaranya ada aktin, otot polos aorta, dan mungkin dapat dilihat di layar ada 45 target. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara. Untuk selanjutnya itu bagaimana menentukan itu langkah-langkah dari struktur protein di Uniport dan juga penyakit yang terkait. Nah, baik di sini akan saya jelaskan. Balik lagi ke awal lagi, yaitu pada Uniport. Nah, di sini kita langsung mengklik yaitu pada bagian struktur. Dapat teman-teman lihat pada layar. Nah, di sini bentuk struktur dari protein TPM1 ini itu seperti yang ditampilkan oleh layar, di mana di sini kita juga bisa melihat tiga dimensi. Tiga dimensinya juga bisa. Dan untuk melihat penyakit-penyakit yang terkait, yaitu kita pilih pada penyakit dan variannya. Nah, di sini penyakit dan variannya itu terdapat tiga penyakit. Yang pertama itu kardiomiopati hipertrofik familial. Tiga itu CMH3 dengan singkatan. Lalu kita scroll ke bawah, maka akan terlihat penyakit-penyakit lainnya, yaitu
pemadatan ventrikal kiri 9 dengan singkatan LVNC 9. Eh, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya itu langkah-langkah bagaimana cara menunjukkan di OMIM itu jabarkan nama penyakit dan penotip gen relationship-nya yang akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pada bagian penyakit dan variannya, kita bisa mengklik pada tulisan MIM. Nah, di sini akan terlihat nama-nama penyakit dan fenotip general relationship-nya. Yang pertama itu ada kardiomiopati hipertrofik familial T3, yang dimana nomor MIM fenotipnya 115196 dengan kunci pemeta fenotip 3, genatologus TPMI, TPM1. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Tiara dan juga teman-teman lainnya yang telah menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi Uniprot dengan contoh protein TPM1 dan juga di Drangbank. Nah, mungkin untuk materinya sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.